Tak ingin terus disimpan karena ikut seret orang tuanya, Ayu Ting Ting akhirnya sebut sang mantan gagal penuhi satu syarat penting ini. Kalau saya mah gampang. Artikel diambil dari grid.id. Penyebab pembatalan pernikahan biduan kondang Ayu Ting Ting dan Adi Joisman masih terus membuat penasaran publik. Maklum, acara yang sudah dipersiapkan secara matang mendadak harus bubar lantaran ada pengumuman resmi dari Ayu Ting Ting. Sempat tersiar rumor batalnya pernikahan dengan Adi Joisman karena Ayu meminta mahar besar. Dengan tegas, pelantun lagu Alamat Palsu itu membantahnya. Tidak mungkin kalau cuma masalah mahar yang besar. Itu tidak benar sama sekali. Kalau masalahnya saya minta mahar yang besar, tidak benar sama sekali, tegas Ayu Ting Ting. Dikutip dari YouTube Kisyu TV Minggu 14 Februari 2021. Dirinya lantas mengungkapkannya alasan kenapa membatalkan pernikahan yang sudah dirancang. Alasan kenapa bisa batal nikah? Ya balik lagi yang selalu saya bilang, kita manusia hanya bisa berencana. Semua balik lagi ke Allah. Kalau belum jodoh ya kita juga tidak bisa memaksakan, tutur Ayu Ting Ting. Menurut Ayu, pernikahan tak hanya soal dua individu namun juga menyatukan dua keluarga. Pernikahan di budaya kita bukan hanya perkawinan dua individu saja. Jadi kita harus satuin dua keluarga besar yang berbeda latar belakang, tapi kita bisa saling menghormati, menghargai, menyayangi, memahami satu sama lain. Di mana di dalamnya itu ada kewajiban kita pribadi ataupun keluarga kita masing-masing untuk bisa menyelaraskan satu sama lain. Supaya dua keluarga ini bersatu dengan harmonis, karena yang nikah bukan kita aja, tapi keluarga juga harus menikah, tuturnya. Jika tidak bisa menyatukan keluarga akan sulit untuk melangkah ke depannya. Kalau itu nggak berjalan baik kayak roda nggak ketemu gitu ya, susah untuk ke depannya. Pemilik nama Ayu Rosmalina tersebut mengatakan keputusan batal nikah berasal dari dirinya. Yang pertama kali yang memutuskan untuk membatalkan pernikahan itu adalah saya. Itu keputusan asli saya pure, ujarnya. Tidak ada pengaruh dari orang lain saat mengambil keputusan besar tersebut. Ayu Ting Ting menyadari perencanaan pernikahannya sudah digarap dengan sedemikian matang oleh dua belah pihak. Tidak karena siapapun atau tidak ada hubungannya dengan siapapun. Pokoknya ini benar-benar real keputusan saya pribadi untuk tidak melanjutkan perencanaan pernikahan yang sebelumnya sudah direncanakan matang-matang oleh kedua belah pihak. Baik itu pihak saya dan pihak dia, bebernya. Hingga kemudian dirinya memutuskan membatalkan pernikahan pada 2 Februari 2021. Saya memutuskan untuk tidak melanjutkan karena mungkin sudah jalannya seperti ini. Keputusan ini saya ambil hari Selasa 2 Februari tahun 2021 dan dia sudah menerima dengan ikhlas keputusan saya, pungkas Ayu Ting Ting. Respon Adi Joisman saat Ayu Ting Ting mengakhiri hubungan mereka dan membatalkan rencana pernikahan yang tinggal menghitung hari. Berita menghebohkan pernikahan Ayu Ting Ting dan Adi Joisman yang batal mendadak. Padahal diketahui persiapan pernikahan mereka sudah mencapai 80%. Beberapa dugaan lantas muncul menjadi penyebab batalnya pernikahan Ayu Ting Ting dan Adi Joisman. Melalui kanal YouTube Kisyu TV pada Minggu 14 Februari, Ayu Ting Ting angkat bicara. Ayu Ting Ting mengakui bahwa dirinya yang membatalkan pernikahan dengan Adi Joisman. Sedangkan untuk penyebab membatalkan pernikahannya, Ayu Ting Ting tak mau membeberkannya secara gamblang. Ayu Ting Ting hanya menegaskan bahwa tudingan-tudingan miring penyebab batal menikah tidak ada yang benar. Yang pertama kali memutuskan untuk membatalkan pernikahan itu adalah saya, itu keputusan asli saya, ujar Ayu Ting Ting. Setelah batal menikah, Ayu Ting Ting mengaku tak menyesal mengenal Adi Joisman.
Meski hubungannya kini kandas, Ayu Ting Ting tetap bersyukur pernah mengenal Aditya Yusman. Pasalnya banyak pelajaran yang diterima Ayu Ting Ting setelah menjalin hubungan dengan Aditya Yusman. Menyesal enggak kenal sama dia? Enggak lah ya, oh tentu tidak, kata Ayu Ting Ting. Enggak boleh disesali, semua yang telah terjadi itu sudah kehendak Allah, justru saya merasa sangat bersyukur, imbuhnya. Kebersamaan saya dari awal sampai terakhir banyak pelajaran yang saya dapat dan banyak hikmat yang saya dapat, tandasnya. Jadi banyak pesan Allah yang saya terima. Mungkin ini cara Allah kasih ujian ke saya supaya saya bisa jadi orang yang lebih kuat, biar lebih legowo, belajar ikhlas dan insya Allah berkah buat saya, jelasnya. Seolah tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, Ayu Ting Ting lantas membeberkan kriteria soal calon suaminya kelak. Putri sulung ayah Rozak dan Umi Kalsum ini nampaknya telah siap untuk mencari pengganti Aditya Yusman. Namun rupanya kegagalan hubungannya dengan Aditya Yusman membuat Ayu Ting Ting kini semakin berhati-hati. Hal ini terlihat dalam vlog Ayu Ting Ting yang berjudul Saya Yang Menyudahi Hubungan Ini. Ditanya soal kriteria jodohnya kelak, Ayu Ting Ting mengaku tak muluk-muluk. Ia menyerahkan soal jodohnya pada Sang Kuasa. Oleh karena minta jodoh, kalau boleh minta jodoh seperti apa, saya minta jodoh yang terbaik menurut Allah. Itu sudah pasti yang terbaik buat saya, ucap Ayu Ting Ting dikutip tribunstyle.com. Tak hanya itu, Ayu pun mengungkapkan keinginannya soal calon suami pengganti Aditya Yusman. Bahkan berkali-kali Ayu menyebut ingin mendapat calon suami yang benar-benar bisa menerima putri sematawayangnya, Bilqis Humaira Raza. Di setiap doa saya cuma minta calon suami saya soleh yang bisa menjadi imam buat saya dan Bilqis, yang tulus dan sayang cinta, yang benar-benar bisa menerima anak saya Bilqis, bisa selalu ada buat dia, bisa ngegendong dia, meluk dia, ciumin dia, jelas Ayu Ting Ting. Bagi Ayu, dirinya dan Bilqis adalah satu paket yang tak terpisahkan. Siapa saja nanti calon suaminya, Ayu ingin pria tersebut bukan hanya bisa menerimanya saja, melainkan juga Bilqis. Pokoknya menerima saya satu paket lah sama anak saya. Buat saya yang terpenting sekarang kebahagiaan Bilqis yang pertama. Kalau saya mah gampang, tambah Ayu lagi. Diakui Ayu, dirinya kini sudah tak bisa lagi egois dalam mencari calon suami. Baginya keputusan soal calon suami Ayu serahkan kepada putrinya Bilqis. Kalau anak saya udah srek, udah seneng, kedepannya nanti pasti gampang bisa menerima saya dan keluarga. Yang penting punya cinta yang tulus, terutama untuk anak saya Bilqis, tutup Ayu Ting Ting. Kendati berkali-kali kisah cintanya kandas, nyatanya Ayu Ting Ting tetap ingin menikah lagi. Kalau ditanya pengen nikah lagi, ya pastilah ya. Siapa sih yang gak pengen nikah, pengen banget nikah lagi. Insya Allah, Allah pasti kasih jodoh terbaik buat saya, ujar Ayu mantap.